Udah muncul? Bentar. Udah muncul? Oke, bentar ya. Saya Sudah. hapus dulu. Oke, bentar. Oke, jadi, mati lagi. Bentar. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke yang namanya dinamika. Oke, dinamika kan sebenarnya lanjutannya dari kinematika ya. Jadi ini secara sederhananya adalah dia mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab gerak di sini adalah gaya. Jadi kita meninjau juga gayanya. Nah, karena kita sudah mempelajari kinematika, maka untuk bagian dinamika kita hanya fokus di gaya. Oke, tapi jangan lupa konsep dinamik kinematikanya harus dipahami juga yang sebelumnya. Jadi untuk gaya sendiri sebenarnya secara teori kan sederhana ya, gaya kan cuman yang dipakai cuman hukum Newton aja. Nah, ini kan udah sangat umumnya dipelajarin. Kita juga tahu hukum Newton ada tiga. Hukum pertama Newton itu mengenai yang namanya kebaman. Jadi secara matematik itu seperti ini. Apabila total gaya yang bekerja di suatu benda nilainya sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan kondisi awalnya. Jadi sigma F sama dengan 0 bukan berarti benda itu udah pasti diam. Tapi lebih tepatnya adalah mempertahankan kondisi awalnya. Kalau kondisi awalnya benda itu diam, maka bendanya akan terus diam. Kalau kondisi awalnya bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang kedua, hukum kedua Newton. Nah, ini mengenai benda bergerak. Oke, adalah total gaya yang bekerja di sebuah sistem, di sebuah benda, tidak nol, maka pasti akan muncul percepatan. Di mana percepatannya itu akan searah dengan arah resultan gayanya. Jadi kalau resultan gayanya ke kanan, maka percepatannya juga akan ke kanan. Kalau resultannya ke kiri, maka percepatan juga akan ke kiri. Oke, yang ketiga, hukum ketiga Newton, yaitu mengenai gaya, aksi, dan reaksi. Jadi menurut Newton, setiap gaya itu selalu punya pasangan gayanya. Jadi kalau kita punya gaya yang namanya misal gaya aksi, maka pasti akan ada gaya lain yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Disebutnya adalah gaya reaksi. Ini kan tiga-tiganya pasti udah dikuasain ya oleh di SMA ya kan. Ini basic banget. Cuman yang mau saya tekankan di sini yang di SMA itu kadang suka salah adalah mengenai hukum ketiga Newton, yaitu penerapan gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, ini mungkin beberapa ada yang konsepnya kurang tepat. Oke, kita coba ya. Jadi misalkan gini, penerapan gaya aksi reaksi. Oke, misalkan gini, saya punya kondisi ada lantai, oke. Di atas sebuah lantai, saya punya sebuah meja. Di atas sebuah meja,
saya punya sebuah balok. Oke, balok memiliki massa M. Oke, tidak ada gesekan di antara balok dan meja ataupun meja dengan lantai. Dan ini kondisi ada di saya menggambarkan diagram gaya pada balok. Di balok ada gaya apa aja? Gaya normal. Yang pasti-pasti dulu, kalau balok punya massa M, berarti dia punya gaya berat, Gaya, betul ya? ya, Mg. Ada apa lagi? gaya Ada gaya normal. Gaya normal arahnya kemana? Tegak tetap. lurus dengan bidang sentuh. Ini adalah gaya normalnya. Oke. Nah, ini sistem dalam keadaan diam. Oke. Pertanyaan, udah kan yang nggak ada gaya lain kan? Di balok ini cuma ada gaya normal sama gaya Mg, betul ya? Iya, Ini nggak ada gaya lain. Pertanyaan saya sederhana. Apakah di soal ini, oke, saya spesifik hanya minta di soal ini. Apakah di soal ini gaya normal dan gaya Mg itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Menurut Aura, apakah gaya normal dan gaya Mg di soal ini itu ya, itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi atau bukan? iya. Iya, alasannya kenapa? Karena yang gaya barat itu selalu Hmm, memiliki arah yang berbeda dengan gaya normal. Berarti arahnya berlawanan, gitu Iya. ya. Yang kedua, Yang kedua, itu aja. hmm, Alasan gara apa? udah. Udah, berarti gara-gara arahnya berlawanan, maka Aura bilang itu aksi reaksi gitu. Ada alasan lain nggak? Selain bilang berlawanan arahnya. Hmm, ya, Kalau menurut Aura, gaya normal sama gaya Mg di soal ini besarnya sama atau enggak, Aura? sama. Sama kan? Nah, jadi kalau cuman alasannya karena dia berlawanan, belum tentu yang berlawanan itu aksi reaksi, Aura. Jadi tadi ada dua, berarti artinya apa? Karena arahnya berlawanan sama Sama. besarnya sama, gitu ya? Misalnya, Gitu ya? Nah, jawabannya ternyata ini bukan, Aura. Ini adalah bukan pasangan gaya aksi reaksi. Kok bisa gitu? Nah, karena ada keterangannya. Jadi, syarat suatu gaya itu merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Itu ada beberapa syarat. Syarat pertama, arahnya berlawanan. Oke, di soal ini gaya normal dan gaya Mg arahnya berlawanan kan? Berarti memenuhi syarat. Syarat yang kedua, besarnya sama persis. Di soal ini gaya normal sama gaya Mg besarnya sama. Nah, kebanyakan di SMA itu cuma tahu syarat cuma dua. Padahal ada syarat ketiga. Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Jadi, Aura, tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan gaya reaksinya sekaligus. Jadi nggak mungkin benda yang sama
mengalami gaya aksi dan reaksi. Itu udah pasti nggak mungkin. Jadi kalau gaya aksi dialami oleh benda pertama, pasti gaya reaksi akan dialami benda lain, bukan benda itu. Begitupun sebaliknya, kalau gaya benda pertama mengalami gaya reaksi, pasti gaya aksinya bukan dikarenakan benda itu, bukan dirasakan benda itu. Paham? Jadi N sama Mg di soal ini bukan aksi reaksi, karena dia tidak memenuhi syarat ketiga. Tapi menurut hukum ketiga Newton, kan dia bilang apa, Aura? Setiap gaya itu pasti punya pasangan gayanya kan? Setiap gaya aksi pasti punya pasangan gaya reaksi. Kalau Mg itu bukan pasangan aksi reaksi dengan gaya normal, menurut Aura, Mg itu pasangan reaksinya dengan gaya apa? Pasti ada dong, ya nggak sih? Hukum Newton ketiga kan bilang setiap gaya pasti punya pasangannya. Berarti harusnya kalau Mg sama normal itu bukan aksi reaksi, berarti Mg harusnya punya pasangan gaya yang merupakan pasangan reaksinya kan? Apa ya Ya. menurut Aura? Pasangan gaya dari Mg, pasangan gaya reaksinya. Tahu? Nggak tahu. Yang pasti tidak dialami oleh balok. Betul nggak? Iya. Karena aksi reaksi itu harus dialami oleh dua benda yang berbeda. Jadi kalau Mg adalah aksi, reaksinya itu adalah bumi. Bumi akan merasa ketarik juga ke arah balok sebesar Mg. Kok bisa gitu? Aura tahu nggak? Gaya gravitasi itu lebih tepatnya gaya tarik atau gaya tarik menarik, Aura? Gaya tarik. Tarik menarik kan? Ya. Tarik menarik dong. Jadi misalkan ya gampang. Gaya gravitasi bumi bulan. Itu tuh artinya bumi narik bulan, bulan juga narik bumi. Paham? Berarti gaya gravitasi bumi dengan balok pada dasarnya adalah bumi narik balok, balok pun narik bumi. Tapi kok kita tidak merasakan buminya ketarik ke arah balok? Sama halnya gini, kayak Aura bayangin. Aura punya dua batu. Satu batu kerikil kecil, satu lagi batu yang gedenya mungkin segede rumah. Kebayang? Kebayang. Nah, kedua batu sama Aura dikasih gaya yang sama. Jadi ini didorong dengan gaya F, ini juga didorong dengan gaya F, misalkan. Batu yang kecil didorong dengan gaya F, mungkin bisa aja dia akan bergerak, ya kan ya? Betul? Mm-mm. Tapi Betul. batu yang segede rumah, Aura dorong dengan gaya F, batunya nggak akan kenapa-napa. Tapi ada gaya F kan, tapi nggak kenapa-napa. Paham ya? Iya. Nah, itu namanya konsep aksi reaksi. Jadi Mg di sini aksi, maka reaksinya adalah Mg juga, tapi dialami oleh benda lain yaitu bumi. Sekarang deh, kalau gaya normal itu bukan pasangan aksi reaksi dengan gaya Mg. Berarti normal itu gaya reaksinya apa, Aura? Normal sama dia buat aksi reaksi nih. Pasti normal punya pasangannya dong, punya pasangan gaya reaksinya kan. Menurut Aura, gaya reaksi dari gaya normal ini apa ya? Tahu? Tahu nggak, Aura? Tahu? Halo, halo. Tahu nggak, Aura? Enggak. Oke. Jadi, ini namanya gaya normal karena yang dialami oleh balok kan, karena dia menyentuh meja. Oke. Reaksinya pasti dialami oleh benda bukan balok, tapi dialami oleh meja. Meja pun akan mengalami gaya normal yang arahnya ke sini. Ini gaya normal yang dialami oleh meja karena bersentuhan dengan balok. Paham, Aura? Paham.
Orang nggak apa ya? Orang tahu kan gaya normal juga bisa ke arah bawah gitu kan ya? Tahu kan? Nggak harus ke atas kan gaya normal, ya nggak sih? Betul? Paham? Kalau di Nah, sekolah. ini namanya aksi reaksi ya, Aura. Jadi aksi reaksi itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Arahnya harus berlawanan, besarnya sama, sama yang ketiga adalah harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Di SMA pada umumnya hanya memberitahu 2 syarat utama, yaitu arah dan besar. Padahal belum tentu arah yang besar yang sama itu udah pasti aksi reaksi. Oke? Nah, sebenarnya udah cukup sih, karena secara teori ini udah pernah dibahas banget di SMA. Cuman, saya mau menekankan, jadi karena kita tahu soal nanti itu pasti akan sulit, nggak akan semudah soal basic ya, maka kita harus menguatkan basicnya dulu. Apa yang mau saya kuatkan ini? Saya mau menerangkan tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang saya bilangnya umum. Oke? Okay? Umum itu artinya sering muncul. Bukan berarti gaya itu cuman ini aja. Gaya itu ada banyak. Oke? Okay? Cuman yang saya kasih adalah yang umum. Yang pertama, ada yang namanya gaya gravitasi. Atau biasa kita sebut sebagai gaya berat. Betul ya, Aura ya? Saya Iya. muncul kan? Oke, saya punya 3 pertanyaan, Aura, untuk tiap-tiap gaya yang akan kita identifikasi. Pertanyaan pertama, Aura, kapan? Kapan Aura tahu di soalnya Aura itu ada gaya beratnya? Kapan Kalau tahu? Kapan? kalau misal dia jatuh, kalau keadaannya jatuh ke bawah atau Loh, ini emang jatuh, ayo baloknya. Baloknya diam-diam aja, tapi kok punya gaya berat? Punya MG? Ya nggak? Mm-mm. Terus kapan dong? Kalau dia di Kapan? bumi. Kalau dia di bumi, memang kalau di planet lain nggak punya MG. Apa ya? Kapan? Tahu? Jadi, kapan kita tahu di soal itu ada MG atau G berat? Sederhana aja. Apabila massa benda tidak diabaikan atau diketahui di soal. Diketahui di soal. Oke. Aura, emang ada gitu benda yang tidak memiliki massa? Ada nggak, Aura? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Benda sekecil apapun pasti dia punya massa. Bener nggak? Mm-mm. Atom aja ada massanya, elektron aja ada massanya, padahal itu kecil. Itu adalah eh, apa namanya? Secara umum generalnya benda itu emang punya massa. Itu kan kalau secara realitanya ya. Kalau di soal ada nggak benda yang tidak punya massa, Aura? Ada udara dia. Jauh-jauh banget. Coba lihat. Ya di Oh, soal ini ya. Meja itu benda bukan, Aura? benda. Benda. Lihat. Di soal ini meja ada nggak massanya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nanti saya disuruh menggambar diagram gaya untuk meja, saya nggak akan menggambar MG-nya meja. Orang meja nggak punya massa. Paham? Mm-mm. Lantai. Lantai itu benda bukan, Aura? Benda. Benda. Di soal ini lantai punya massa nggak? Tidak. Enggak juga. Berarti kalau nanti misalkan saya akan menggambar diagram gaya untuk lantai, saya nggak akan menggambar MG-nya lantai. Oke? Paham? Ah, Gampang kan? Oke. Jadi, ketika benda itu kita abaikan massanya, itu bukan berarti dia nggak punya massa, tapi kita tidak memperhatikan benda itu sebagai yang kita fokuskan. Maka kita tidak perlu menggambarkan MG-nya. Itu poin pertama ya. Poin pertama adalah kita harus tahu kapan gaya itu muncul di soal. Padahal kan di soal nggak bakal nggak tahu ada MG kan ya. Poin mm-mm. kedua, rumusnya. W. Rumusnya apa, Aura? Massa dikali gravitasi. Selalu kan ya? Bener kan?
Iya. Yang namanya rumus itu berarti harus selalu berlaku untuk situasi apapun. Pertanyaan ketiga, Aura. Arahnya. Arahnya W itu kemana sih, Aura? Ke bumi. Ya, karena W ini maksudnya adalah gravitasi bumi kan. Dia selalu arahnya ke pusat bumi. Oke? Tapi karena bumi itu sangat besar dibandingkan benda-benda di atasnya, kita boleh bilang bumi arahnya itu selalu ke bawah. Paham, Aura? Hmm. Selalu ke bawah. Oke. Itu gaya pertama nih yang sering banget muncul di soal-soal dinamika. Gaya kedua, gaya apa, Aura? Yang sering banget muncul selain gaya berat. Gaya normal. Gaya normal. Gaya normal itu biasa disingkatnya N kan ya? Iya. Oke. Sama. Pertanyaan pertama saya adalah kapan? Kapan Aura tahu soal itu gaya normalnya? Kapan Aura tahu di soal itu ada gaya normal? Oh, ini ada gaya normalnya nih. Tahu dari mana? Padahal nggak dikasih tahu. Tahu dari mana itu ada gaya normal? Saat benda bersentuhan dengan permukaan Ya, bidang. betul. Saat bendanya itu bersentuhan. Bisa bersentuhan dengan bidang permukaan atau bersentuhan dengan benda lain. Oke? Jadi gaya normal itu ada karena nyentuh. Kenapa saya tekankan di sini gini? Karena beberapa anak SMA itu masih berpikiran gaya normal itu ada karena dia punya berat. Salah. Gaya normal bukan ada karena ada berat. Gaya normal itu ada karena nyentuh. Coba aja lihat. Lihat meja. Meja di soal ini nggak punya berat kan? Nggak punya massa kan? Tapi meja punya normal karena nyentuh balok. Paham ya? Jadi normal itu ada bukan karena dia punya gaya berat, tapi karena menyentuh bidang atau benda lain. Oke, pertanyaan kedua, Aura. Gaya normal, rumusnya apa, Aura? Masa Apa? Gaya normal rumusnya? masa dikali gravitasi. Loh, Eh, ini eh, meja punya massa nggak? udah Meja ada. punya massa, tapi dia punya normal. Lah, kalau nggak punya massa berarti kan M-nya 0. Berarti nggak punya normal dong. Betul nggak? Mm-mm. Betul. Berarti normal rumusnya apa? Apa ya normal rumusnya? Tahu nggak? Mengikuti kondisi nggak sih, Kak? Nah, Terus normal itu rumusnya nggak ada. Nggak ada rumusnya. Oke. Okay? Jadi kalau misalkan Aura mendapatkan rumus di buku, misalkan normalnya MG, normalnya MG cos theta min A bla bla bla. Jangan diikutin, itu rumus normal untuk soal itu, karena normal nggak ada rumusnya. Karena dia nggak ada rumusnya, normal itu dicari menggunakan tuh. sigma F. Oke? Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran normal itu rumusnya M kali G atau yang lain. Nggak ada rumusnya. Oke, paham, Aura? Um, Poin ketiga, arahnya kemana G normal? tegak lurus dengan permukaan Oke, bidang. jadi arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya, dan selalu keluar dari bidang sentuh. Oke, tidak ada ceritanya gaya normal arahnya menuju bidang sentuh. Coba aja lihat. Ketika kita melihat balok di soal ini, balok nyentuh meja.
Berarti yang menjadi bidang sentuhnya balok adalah meja. Maka normalnya keluar dari meja dan tegak lurus dengan meja. Kalau yang kita lihat itu adalah meja, meja menyentuh balok, maka normalnya tegak lurus dengan balok dan keluar dari balok. Meja juga nyentuh lantai kan? Maka pasti ada gaya normal juga nih. Gaya normal meja lantai. Arahnya tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Paham, Aura? Paham. Oke. Itu gaya kedua yang sering muncul, Aura. Gaya ketiga. Gaya apa lagi, Aura, yang sering muncul? Yang Aura ingat. Gaya, Gaya apa? gaya gesek. Oke, gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek itu disingkatnya F kecil ya, biasanya ya? Iya. Oke. Nah, gaya gesek di sini kita fokuskan hanya gesekan dengan bidang. Oke. Yang umum, gesekan dengan bidang. Kenapa saya spesifikkan? Karena nanti kalau misalkan, mungkin kalau OSN atau OSN provinsi atau OSN nasional ya, kita mulai memasukkan yang namanya gesekan udara. Gesekan udara itu gesekan, tapi rumusnya beda. Paham ya? Karena udara itu gesekannya lebih sulit dihitung dibandingkan gesekan dengan lantai. Dia ada berhubungan dengan berapa cepat dia bergeraknya kalau udara. Kalau lantai kan tidak ada hubungannya. Oke? Jadi yang kita sekarang lagi bahas adalah gesekan dengan bidang. Nah, pertanyaannya Aura. Pertanyaan pertama. Kapan Aura tahu di soal itu ada gaya gesek dengan bidang? Saat dua benda bersentuhan. Ini nyentuh nggak balok sama meja? Nyentuh nggak? Untuk Tapi ada gesekannya nggak? gaya gesek statis. Iya. Ada nggak? Ada. Lah, mana ini kok nggak digambar? Kalau gaya gesek statis itu kan pas benda diam deh sih. Aduh loh, ini ada gaya gesek apa nggak tadi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Padahal dia bersentuhan. Karena gaya gesek itu bukan muncul menyentuh Aura. Gesek itu muncul apabila bidang sentuhnya itu kasar. Oke? Mm. Jadi kalau nyentuh aja belum tentu ada gaya gesek. Tapi kalau dia bilang bidang sentuhnya, bidang sentuh bisa lantainya atau bisa benda lain yang menyentuh dia ya, itu Mm. kasar, baru ada gaya gesek. Paham? Paham. Poin kedua, Aura. Gaya gesek itu rumusnya apa? Miau dikali gaya normal. Mu kalau nggak salah ada dua nggak sih? Iya. Ada mu statik, ada mu kinetis, betul? Mm. Kapan pakai mu statik, kapan pakai mu kinetis? Kalau pakai miau statis saat benda diam, kalau kinetis saat benda bergerak. Berarti ini kita bagi jadi dua dong, kondisinya nggak sih? Iya. Betul. Yang kondisi saat benda bergerak, betul ya? Mm. Saat benda bergerak. Yang kedua adalah saat bendanya diam. Oke. Saat bendanya bergerak, gaya gesek, rumusnya apa, Dek? Aura? Miau kinetis dikali Mu kinetis gaya dikali gaya normal. Gitu ya? Betul? normal. Saat bendanya diam, gaya gesek rumusnya apa, Aura? Miau statis dikali gaya normal. Itu yang salah. Gaya gesek ketika benda dalam keadaan diam tidak ada rumusnya. Oke, tidak ada rumusnya. Bukan tidak ada gaya geseknya, tidak ada rumusnya. Karena nggak ada rumusnya, cari menggunakan sigma F sama dengan 0. Jawaban tadi Aura bilang mu S kayak normal adalah jawaban rata-rata anak SMA pasti bilangnya gitu. Karena gurunya pasti bilang
Kalau bergerak itu pakai mu K kali normal, kalau diam itu pakai mu S kali normal gitu kan. Padahal salah. Pada dasarnya nih Aura, pada dasarnya kita tidak pernah menggunakan mu S kali normal sebagai gaya gesek. Nggak pernah. Kecuali satu kondisi. Apa? Ada keterangan di soal bilang bahwa dia tepat akan bergerak. Atau ada indikasi dia ekstrim. Maksimumnya atau minimumnya. Paham nggak? Kalau tidak ada kata-kata itu, pada dasarnya kita tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kali normal. Paham ya? Oke? Jadi mulai dibenerin konsep dari gaya geseknya, karena kalau konsep dasarnya aja udah salah di awal, pasti akan kesulitan ketika kita sudah mengerjakan soal-soal yang semakin rumit. Makanya saya sengaja dasarnya harus dibenerin dulu biar kita paham. Oke, jadi gaya gesek ada dua, pada saat bergerak sama saat diam. Kalau bergerak betul, mu kali normal. Kalau diam, tidak ada rumusnya. Poin ketiga, Aura. Arahnya. Arahnya gaya gesek kemana, Aura? Bertolak belakang dengan arah percepatan. Oke, saya lebih suka bilangnya adalah berlawanan dengan asumsi gerak. Berlawanan dengan asumsi gerak benda. Kenapa saya tekankan asumsi? Karena pada dasarnya Aura akan sering ketemu soal di mana soal nggak ngasih tahu loh bendanya gerak kemana. Ya nggak sih? Bahkan Hmm. soal nggak ngasih tahu bendanya gerak atau enggak. Maka yang harus dilakukan oleh Aura adalah membuat asumsi. Apa itu asumsi? Perkiraan. Perkiraan. Perkiraan boleh salah nggak? Boleh. Asal kita tahu ketika kita salah mengasumsikan, kita tahu harus bagaimana supaya jadi benar. Oke? Jadi nggak harus asumsi itu pasti benar. Asumsi itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita salah, kita tahu gimana cara benerinnya. Paham, Aura? Paham. Oke, kita coba contohin dulu. Saya akan kasih soal yang basic banget. Basic banget. Oke. Gak mungkin ada soal SMA yang semudah ini. Tapi kalau kita tidak paham konsepnya, maka soal ini jadi soal yang susah. Saya punya lantai. Lantai dalam kondisi besar. Ada mu S sebesar 0,5 dan mu K sebesar 0,2. Di atas lantai yang kasar, saya punya sebuah balok. Baloknya memiliki massa 10 kilogram. Balok tersebut saya dorong dengan gaya F. Oke. Anggap saja gravitasi bumi 10 aja kita pakai ya. Meter per second kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya, Aura. Apakah balok bergerak atau tidak? Yang pertama, apabila bergerak, oke, berapa nilai percepatannya? Oke, pertanyaan ketiganya, hitung gaya gesek yang terjadi. Oke, apabila, nah ada apabilanya. Oke, poin A, gaya dorong yang saya kasih itu sebesar 40 Newton. Oke. Jadi poin A, nanti Aura jawab baloknya gerak atau enggak. Kalau gerak, berapa A-nya? Terus berapa gaya geseknya ya? Poin Hmm. B, kalau gayanya yang dipakai buat mendorong itu adalah 50 Newton. Poin C, kalau gaya yang saya kasih buat mendorong ya adalah 10 Newton.
Oke, kebayang? Kemarin. Coba kerjain 5 menit. Di setiap pertanyaan A, B, dan C ada 3 jawaban. Jawaban pertama, gerak atau enggak. Yang kedua, kalau gerak, A-nya berapa? Berarti kalau nggak gerak, A-nya 0 kan? Ya, Yang ketiga, G-nya berapa? Oke, ya. coba kerjain. Lengkap semua kan? G-nya kita pakai 10 aja. 5 menit sampai 16.25. Udah, belum? Sudah. Oke, coba dikirim. Lewat, Pak. Apa? Lewat chat. Oke. Dong, Bentar, ya, udah aja, WA, WA. bentar. Atau, boleh. Ya, coba lihat orang. Kirim.
Udah dikirim? Bentar, Kak. Coba, kita mau lihat. Lagi ngerapihin ya. Oke. Karena ini soal basic banget, Mm-mm. tapi beberapa SMA masih banyak yang salah. Banyak kenapa? Karena doktrinnya di SMA itu adalah eh, gaya cek itu kayak normal kalau dia diam, belum tentu. Dan bahkan hampir tidak pernah kita pakai itu, kecuali ada kata-kata ekstrimnya. Oke, udah, coba kirimin ya. Mm-mm. Mm-mm. Udah, belum? Coba foto Oh, kirim. udah. Coba lihat ya. Oke, kita coba lihat. Oke, yang A bergerak atau enggak ini? Tidak. Oke, tidak bergerak. Berarti kan A-nya 0. Gaya gesreknya apa? 40. Oke. Yang B Tidak tidak juga bergerak. ya. Tidak Ya, bergerak. A-nya 0. Gaya geseknya adalah 50. 50. Yang C bergerak. Mm-mm. Bergerak. A-nya berapa? 4 meter per sekon kuadrat. 4 meter per sekon kuadrat. Gaya geseknya GG-seknya 20. A ya. No, Ya, F. 20 ton. Nah, betul ini jawabannya. Nah, karena lihat deh, kita pada dasarnya nggak pernah ngitung pakai MUK, MUS kan ya? Pasti, ya kan? Pasti pakainya MUK kalau dia udah dipastikan gerak, dan kalau nggak gerak ya kita hanya menjadikan MUS itu sebagai indikator dia gerak atau enggak. Oke, karena ntar MUS itu ntar yang kita dapat adalah gaya gesek maksimum. Bukan gaya gesek, tapi gaya gesek maksimum, yaitu MUS dikali normal. Ini untuk indikator kalau benda itu gerak atau tidak. Gitu ya? Oke, Ya. oke, udah mulai paham. Kita ini baru. Nah, itu gaya ketiga. Gaya keempat, gaya apa yang sering muncul, yang Aura sering ketemu di soal-soal. Selain Pegangan gaya tangan. tegangan tali. Tegangan tali itu tension kan ya? Ya. Ya, tegangan tali disebutnya tension, simbolnya adalah T. Betul ya? Sama pertanyaannya Aura. Pertanyaan pertama, kapan Aura tahu di soal itu ada tension? Tahu dari mana ada tensionnya? Kapan? Dari, Kapan ya? dari kayak misal talinya tuh ditarik. Harus ditarik talinya? Enggak sih. Eh,
Sebenarnya sih tension itu ada apabila benda terkoneksi gitu ya. Terkoneksi dengan tali dan si talinya dalam kondisi tegang. Tegang artinya tidak kendur ya. Jadi, kalau misalkan dia cuma dihubungkan dengan tali, tapi soalnya bilang talinya kendor, berarti tensionnya nol, bukan negatif. Atau dihubungkan dengan tali, kemudian talinya putus, berarti tensinya juga nol. Paham ya? Jadi tension itu tidak pernah bernilai negatif. Tension selalu nilainya positif. Oke? Poin pertama itu. Poin kedua, Aura. Tension, rumusnya apa, Aura? Apa rumusnya tension, Aura? Tidak ada. Nggak ada, betul. Tension itu tidak ada rumus bakunya. Karena tidak ada rumusnya, tension itu dicari dengan menggunakan Sigma F. sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung kondisi bendanya. Poin ketiga, arahnya kemana? Arahnya tension kemana, Aura? Berlawanan dengan Dengan percepatan benda. apa? Memang kalau bendanya diem nggak ada tension. Kalau dia berhubung sama tali. Memang bendanya harus gerak dong. Gitu. Arahnya selalu narik benda yang ditinjau. Oke? Tidak ada ceritanya tension itu dorong benda. Nggak ada ceritanya. Tension selalu narik benda yang kita sedang tinjau. Contoh gini. Saya punya katrol. Kayak gini katrolnya. Katrol saya ada talinya. Talinya dihubungkan dengan balok atau benda. Oke, ini M1. Talinya ini nyambung ke sini M2. Gitu ya. Oke. Nah, Aura, biasakan mengerjakan diagram gaya selalu per benda. Oke. Jadi jangan digabung. Karena ada beberapa SMA yang gurunya mengajarkan digabung semuanya disatuin. Emang sih, kalau disatuin itu akan lebih cepat. Tapi jujur aja, dengan menyatukan benda-benda yang saling terkoneksi kayak gini, banyak informasi penting yang kita lewatkan. Maka saya sarankan dipisah dulu aja semuanya. Oke? Jadi ketika Oke. kita menggambar M1, maka saya hanya menggambarkan hanya aja. Oke? Ada gaya apa saja Aura di M1? Ada gaya Yang pasti-pasti ada massa, pasti gaya dia punya. barat Ada apa lagi Aura? sama tegangan tali. Ada gaya normal nggak? Ada. Nggak ada ya. Ada. Oke. Tegangan tali artinya kemana? Narik Ke benda. atas. Maka dia akan menarik M1. Ketika kita melihat benda dua, maka kita gambarkan benda duanya aja. Sama kayak tadi, benda dua, dia punya massa, berarti dia punya berat. M2 dikali G, saya punya katrol, maka saya gambar katrolnya aja, nggak perlu yang lain. Paham ya? Mm. Oke.
Ada apa ya di katrol ini? Di Ada. katrol ini tali, betul ya? Iya. Arahnya kemana? Narik katrol. T1 ke sini. Paham ora? Paham. Sebenarnya lebih tepatnya lagi, ada lagi aura. Kan dia nyentuh kan? Ada gaya normalnya sebenarnya. Paham? Buat ngimbanginnya. Kalau mau detailnya. Nah, Paham. di beberapa SMA, dia menggambarnya di gambar utuh. Sehingga dia menggambar tegangan tali seperti ini. Bener ya aura ya? Sering kan? Hmm. Dia sampai ketemu kayak gini kan? Iya. Nah kan kalau ini kan jadinya rancu ya. T1 arahnya berarti ke atas dan ke bawah. Ya nggak gitu maksudnya. Artinya apa? Tergantung kita lihat si benda mana dulu. Kalau lihatnya benda M1 ya T1 pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah. Kalau kita lihatnya katrol ya T1 pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Ngerti Aura? Ngerti. Oke, itu keempat. Kelima, gaya apa lagi yang sering muncul? Yang sering muncul di SMA ataupun di soal-soal. Gaya Mungkin ini enggak. pegas. Gaya pegas, betul. Itu sering muncul kan ya? Gaya pegas. Namanya. Pertanyaannya, kapan gaya pegas itu muncul di soal? Ada pegasnya. Oke, hampir benar. Apabila benda terhubung dengan pegas dan ada dannya. Pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Berarti kalau hanya dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya tidak mengalami tekanan atau tarikan, maka tidak ada yang namanya gaya pegas. Paham ya? Di gaya pegas Ah, itu harus disertai adanya tarikan atau apa tekanan dari adanya itu sendiri. Dua, gaya pegas rumusnya apa, Aura? konstanta pegas dikali delta X. Ya, konstan delta X. Delta X itu apa sih? Perubahan panjang Perubahan pada pegas. Gitu ya. Berarti panjang pegas mula-mula dikurang mutlak ya. Panjang pegas kalau kan ditarik berarti panjang pegas akhir dikurangin mula-mula. Kalau dia ditekan berarti panjang panjang pegas akhir gitu kan ya. iya. Paham? Oke, pertanyaan ketiga. Gaya pegas itu arahnya kemana? Kemana ya? Gaya pegas arahnya. Berlawanan arah dengan perubahan panjang. Perubahan panjang. Oke. Kalau saya bilangnya arahnya itu selalu eh, mengarah ke titik setimbangnya. Atau bisa juga kita bilang selalu berlawanan dengan arah total gaya yang diberikan ke pegas. Jadi misalkan total gaya yang diberikan ke pegas itu ke arah kanan, maka gaya pegasnya pasti ke kiri gitu kan ya? Iya. Total gaya yang diberikan ke pegas itu ke arah kiri, maka gaya pegasnya pasti ke kanan dan seterusnya. Oke, ini gaya kelima Aura. Gaya apa lagi yang Aura sering ketemu umum? Tahu nggak? Ini jarang sih, tapi ini penting. Yang namanya adalah gaya Sentripetal. sentripetal. Kadang disingkatnya adalah FSP. Pertanyaan pertama, Aura. Kapan?
ada gaya sentripetal di soal itu? Saat sebuah benda yang berbentuk bulat atau lingkaran bergerak, Bendanya atau apanya yang berbentuk lingkaran? bendanya. Serius. Eh, Bukan bendanya dong, lintasannya. lintasannya. Apabila lintasan bendanya berbentuk melingkar atau bagian dari lingkaran. Maksudnya nggak harus lingkaran sempurna, setengah lingkaran juga itu udah muncul FSP. Seperempat juga sudah muncul FSP-nya. Sepersepuluh pun udah muncul. Paham? Paham. Jadi nggak harus lingkarannya itu utuh. Satu lingkaran penuh. Enggak. Setengah aja udah muncul. Seperempat udah muncul. Oke, poin kedua, Aura. Gaya sentripetal, rumusnya itu apa, Aura? Omega kuadrat dikali jari-jari. Apa itu rumus apa? Eh, Rumus iya. FSP itu adalah massa Oh, masa. dikali ASP. M kali A, tapi A-nya ASP. Nah, ASP kan udah kita poin kemarin. Apa Mm-mm. ASP? Pi kuadrat dibagi R. Itu yang ASP doang. Mm-mm. Atau omega kuadrat dikali. Jadi kalau tadi Aura bilang omega kuadrat kali R, cuman baru ASP-nya doang, Aura. Paham? Paham. Oke. Poin selanjutnya, Aura. Arahnya. Arahnya FSP itu kemana, Aura? Mana Menuju ya arahnya ke FSP? pusat lintasan. Kemana? Ke pusat lintasan. Betul. Arahnya itu selalu ke pusat lintasan lingkarannya. Oke. Nah, khusus untuk FSP, Aura, saya tambahkan satu poin penting. Yaitu apa? FSP itu dia termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar gaya fiktif? Belum. Gaya fiktif itu ya apa ya? Eh, kayak apa ya? Jadi gini, saya biasanya kalau FSP itu kan karena dia gaya fiktif ya, saya biasanya tidak menggambarkan FSP di diagram gaya. Jadi saya sengaja tidak menggambarkan FSP di diagram gaya. Emang kalau kita menggambarkan FSP di diagram gaya akan disalahin? Enggak juga. Tapi kalau kita menggambarkan FSP di diagram gaya, biasanya kalau belum tahu, pasti akan terjebak dengan gambar yang kita bikin. Maka saya tidak menggambarkan FSP di diagram gaya, tapi saya tahu itu ada FSP-nya. Oke? Tapi FSP itu akan muncul di perhitungan saya. Baik nggak? Jadi saya tidak menggambarkan FSP di diagram gaya karena saya tahu kalau saya gambarkan ada kecenderungan saya melakukan kesalahan ketika perhitungan. Karena saya dilihat dari gambar. Tapi sebenarnya kalau udah tahu sih nggak bakal salah. Tapi kalau masih basic gitu ya. Makanya saran saya kalau masih belajar tidak usah menggambarkan FSP diagram gaya, tapi FSP tetap masuk ke dalam perhitungan. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya banyak sekali yang menggunakan FSP seperti ini. Nah, inilah kira-kira Aura 6 gaya yang sering sekali muncul. Oke, sering muncul itu artinya bukan berarti eh, apa namanya cuma ada 6 ya Aura ya. Tapi ada banyak sebenarnya gaya. Cuman yang saya kasih ke sini adalah gaya-gaya yang sering muncul. Artinya, setiap gaya, Aura harus paham 3 pertanyaan mendasar. Oke? Pertanyaan pertama, kapan gaya itu muncul? Pertanyaan kedua, rumus gayanya apa sih?
pertanyaan ketiga, arah gayanya kemana? Satu saja ada gaya yang aura lupa, aura salah ngitung, atau aura salah menggambarkan arahnya. Maka semua soal dinamika yang aura kerjain, itu nggak ada artinya aura. Pasti salah. Karena ada satu aja gaya yang miss. Baik itu miss lupa memasukkan, atau miss salah masukin rumus, atau miss salah menggambar arahnya. Oke, pasti eh, apa kerjakan oleh aura itu akan salah. Ngerti Aura? Ngerti. Oke, jadi harus diperhatikan 3 pertanyaan mendasar itu. Nah, ini yang saya kasih 6. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi masih tentang dinamika. Kita akan coba kumpulkan soal-soalnya ya. Nanti kita akan kasih soal-soalnya. Saya akan lebih mengajarkan bagaimana memahami jebakan-jebakan yang sering terjadi pada soal-soal dinamika. Kenapa saya bilang jebakan? Karena banyak dari kalian yang anak SMA itu nggak sadar kalau sedang dijebak oleh soal itu. Dan masuk jebakannya, dan bahkan nggak sadar kalau kita salah mengerjakannya. Kenapa bisa begitu? Karena di SMA banyak sekali doktrin-doktrin tentang dinamika yang menurut saya miskonsep. Kayak tadi contohnya adalah tentang aksi reaksi. Terus ada contoh lagi tentang gaya gesek. Itu udah miskonsep tuh. Miskonsep di dasar itu akan berimbas ketika kita masuk ke soal-soal yang memerlukan analisa yang betul. Karena satu aja kesalahan di gaya, satu aja, baik itu arah, baik itu rumus, ataupun yang harusnya muncul jadi nggak muncul, udah yang kita kerjakan tidak ada nilainya sama sekali karena pasti salah mutlak gitu. Paham ya? Makanya kita harus memahami konsep dasarnya dulu, baru kita bisa belajar soal-soal yang berkaitan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan Aura, nanti saya akan kirim soal latihannya ya. Untuk yang dinamika semuanya saya kirim dulu, ntar minggu depan atau pertama selanjutnya kita akan belajar dinamika lagi, tapi lebih ke pengerjaan soalnya. Kalau ini tadi lebih ke konsep dasarnya dulu, karena kalau konsep dasarnya masih salah, saya akan capek ketika mengerjakan soal yang udah full analisa gitu. Karena salah satu aja udah pasti salah, nggak mungkin benar. Oke, Aura, ada pertanyaan sampai sini? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Jika tidak ada, berarti kita sudahi dulu. Nanti saya akan kasih rekamannya lewat link YouTube ya. Terus juga catatannya akan saya kirim lewat WA. Oke, mari Aura.